Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha wa la hayyul qayyum la yughfar wa yughfar wa latiful khabir. وعلى الله فليتوكل المؤمنون بالسماء رزقكم وما توعدون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alhamdulillah wa syukurillah bi'inmatillahi ta'ala, kita dapat berkumpul dalam rangka taklim kita, yaitu mempelajari ilmu Islam. Sebagaimana di sini diungkapkan, itu menjelaskan tentang jujur. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, itu namanya madja ismun fasil. Ayyuhalladzi matobi na'a mad badal manu madja ismun fasil. Ida matobi tada matobi yang ifa bidainin ijhar ila madinun fasil ajalim idgham bil guna musamman ifa faktubu madarid disukun, yang artinya ya wahai atau hai, itu namanya harfun nida. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Idza, apabila tadayantum, mengutang, bidainin dengan suatu utang, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah atau tulislah. Inilah tentang masalah utang piutang. Di mana di sini dalam utang piutang itu tentu hasil dengan jujur. Ya, jujur, yaitu jujur dalam niat. Jadi kita harus jujur dalam niat. Di mana dalam hadis Nabi dijelaskan, ya, yaitu yang berbunyi innamal amalu binniyati. Amal itu tergantung kepada niat. Ya, jadi amal tergantung pada niat. Jadi kalau amalnya bersih, niatnya juga harus bersih. Niatnya bersih, ya amalnya juga harus bersih. Harus sesuai dengan niat. Itu jujur dalam niat. Dan seterusnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan apa dia niatkan. Niatnya apa? Begitu. Itu jujur dalam niat. Yang selanjutnya jujur dalam ucapan, di mana alisan turjumanil qalbi. Lisan itu merupakan juru bahasa hati. Jadi kalau lisannya A, ya berarti hatinya juga A. Lisannya B, hatinya juga B. Begitu. Lisan itu turjuman hati. Jadi kalau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati, itu munafik namanya. Jadi tidak jujur, hatinya berbeda dengan lisannya, itu jujur dalam ucapan. Jadi kita harus belajar jujur dalam ucapan. Misalnya kita dalam ulangan, contoh jujur dalam ulangan. Tidak boleh kita menyontok. Kenapa? Kita membohongi diri sendiri. Ulangan itu kalau menyontok. Jadi ya isi aja sejujur-jujurnya. Ya mudah-mudahan kejujuran itu membawa kita barokah. Barokah itu tidak mesti pinter.
Jadi barokah itu tidak mesti pintar. Bahkan saya dulu punya murid pernah mengajar anak itu sudah SMP tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ternyata dengan keberkahannya itulah dia menjadi bisa bekerja. Nah, ini dengan kejujuran. Dan juga saya punya teman sarjana sampai sekarang masih nganggur. Ya mungkin dulu ketika belajarnya dia tidak jujur sehingga menjadikan malapetaka buat dia. Nah, inilah kejujuran adalah merupakan hal yang utama. Selanjutnya adalah jujur dalam menepati janji. Nah, ini. Tidak. Jadi kita harus janji, itu harus jujur. Nah, ini tanda munafik kalau tidak jujur. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia janji akhlafa, suka ingkar. Nah, inilah tanda-tanda munafik. Nah, oke, supaya kita terhindar dari sifat munafik, maka jujurlah dari sekarang. Selagi anak-anak, karena kalau dari kecil sudah tidak ditanamkan kejujuran, maka setelah dewasa juga sulit menanamkan kejujuran. Jadi harus ditanamkan dari kecil. Ditanamkan kejujuran, insya Allah nanti setelah dewasa akan menjadi orang jujur. Inilah ditanamkan dari kecil kejujuran. Misalnya di TV bayaran, sampaikanlah ke sekolah. Kalau urangan, jujurlah semampunya dijawab. Gak usah tanya kiri kanan. Jadi sejujurnya. Inilah jujur dalam menepati janji. Selanjutnya adalah jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Ya, jadi kalau kita nggak punya motor, nggak usah pinjam sama teman atau sama tetangga di rumah. Kalau nggak punya ya udah ke sekolah jalan kaki, kemana jalan kaki. Nah itu jujur. Ya, istilahnya apa? Adian kupayung butut apa itu ya, ada tuh. Jadi mewah tetapi barang orang lain. Itu jujur. Jadi apa adanya di rumah. Nggak usah ingin apa-apa kalau memang tidak ada. Kecuali kalau ada ya tidak apa-apa. Inilah jujur dalam penampilan. Jadi apa adanya. Nggak punya sepatu, nggak usah pinjam punya teman. Yang bolong jahit aja sendiri begitu. Nah, inilah kejujuran. Di mana di sini hadits Bukhari jelaskan an Asma'i dari Asma, anamra'atan qalat, ada seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali dharratan fahal alayya junahun. Ya. Bahasa seorang apa pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku memiliki madu, maka apakah aku berdosa? Innali dharratun fahal alayya junahun antasyabba min zawji. Ya. Bila aku berpura-pura menampak-nampakkan kepuasan dari suamiku dengan sesuatu hal yang tidak diberikan kepadaku. Berarti yuk ini. Faqala Rasulullah SAW al-mustasyabba bima lam yu'ta kalabisi saubai zurin. Ya. Terus menjawab, orang yang berpura-pura menampakkan kepuasan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya oleh seperti halnya orang memakai dua pakaian kepalsuan. Jadi ini suami istri, ya kalau memang dia merasa tidak puas, ya katakan aja tidak puas begitu. Jangan diperlihatkan menunjukkan kepuasan karena ingin menyenangkan hati suaminya. Ini berarti ketidakjujuran. Bisa waktu nggak? Ya, terima kasih. Dari segi kebersihan, mudah ada hikmah dan manfaatnya. Di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.